Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andini Febriani dengan NIM 21208010111. Saya angkatan 2021 dari kelas Biologi A semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus fosfor. Sebelum itu, fosfor sendiri adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, dan sedimen. Siklus fosfor itu sendiri adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor di dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang dan degradasi serta dekomposisi bahan organik tumbuhan dan hewan. Unsur fosfor sulit ditemukan bebas. Biasanya ditemukan sebagai senyawa anorganik terlarut atau polifosfat dan ortofosfat. Dalam senyawa organik ditemukan dalam bentuk partikulat. Karena fosfor memiliki sifat mudah mencair, maka tidak dapat ditemukan di udara bertekanan tinggi karena fosfor umumnya berwujud padat pada rentang suhu tertentu. Oleh karena itu, fosfor dapat ditemukan di air, tanah, dan sedimen. Sifat unsur fosfor dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur fisika, dan yang kedua, unsur kimia. Yang pertama, unsur fisika. Pada umumnya, fosfor merupakan unsur tidak berwarna, namun terkadang dapat ditemui dengan warna merah atau putih. Fosfor memiliki titik didih pada 277 derajat Celcius atau dalam Kelvin 550 derajat Kelvin dan titik leleh sebesar 44,2 derajat Celcius atau dalam Kelvin 317,3 derajat Kelvin. Dengan massa jenis yang terdiri dari fosfor merah 2,34 gram per centimeter kubik, fosfor putih 1,823 gram per centimeter kubik, dan fosfor hitam 2,609 gram per centimeter kubik. Fosfor murni tidak berwarna dan transparan. Umumnya membentuk padatan putih bersifat lengket dan berbau tidak sedap. Fosfor putih lebih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena, sedangkan fosfor merah lebih sulit larut dalam semua pelarut. Yang kedua, unsur kimia. Fosfor putih bersifat sangat reaktif, mudah terbakar di udara, beracun, dan memancarkan cahaya. Dalam dunia industri, fosfor putih dimanfaatkan sebagai bahan baku asam fosfat. Sedangkan fosfat merah memiliki sifat tidak reaktif dan tidak terlalu beracun. Fosfor merah dapat dimanfaatkan sebagai campuran korek api gesek. Tahapan siklus fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Siklus fosfor dimulai dari sumber utama fosfor yang sering dijumpai dalam batuan dengan proses pelapukan. Pelapukan tersebut berlangsung secara alami dan dipengaruhi oleh faktor hujan, cuaca, dan juga erosi yang menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan di dalamnya mengandung fosfor terkena air hujan, maka secara langsung akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, tahap penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Sedangkan pada manusia dan hewan herbivora akan menyerap fosfor yang di dalamnya terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh pada saat hewan memangsa hewan herbivora.
Yang ketiga, tahapan dekomposisi dan dekomposer. Berikut fosfor akan kembali lagi ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau yang biasa disebut dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air sebagai tempat asalnya. Proses siklus fosfat tersebut dilanjutkan oleh bakteri yang ada di dalam tanah yang berperan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman, dan proses ini disebut dengan mineralisasi. Fosfor yang terdapat di dalam air terus berlanjut siklusnya sampai menjadi sedimen sampai mengarah ke lautan. Yang terakhir yaitu tahapan mineralisasi. Pada tahap ini, bakteri yang terkandung di dalam tanah akan memecah bahan-bahan organik ke wujud yang lebih kecil agar bisa dengan mudah terserap oleh tanaman. Fosfat yang diserap ke dalam tanah akan terus-menerus mengalir dan biasanya akan berakhir di sebuah saluran air atau lautan, bahkan bisa masuk ke dalam lapisan sedimen dari waktu ke waktu. Manfaat siklus fosfor. Yang pertama, fosfor bermanfaat untuk proses dalam tubuh. Yang kedua, fosfor bermanfaat untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, kembang api, pasta gigi, deterjen, korek api, dan pestisida. Yang ketiga, fosfor berpengaruh secara biologis pada komponen nukleotida dan asam nukleat, pembentuk DNA dan RNA tubuh. Yang keempat, fosfor bermanfaat sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostatis asam basa tubuh. Yang kelima, fosfor bermanfaat dalam reaksi metabolisme pelepasan energi dari tubuh makhluk hidup. Yang keenam, DNA makhluk hidup juga dipengaruhi oleh fosfor. Yang ketujuh, fosfor bermanfaat untuk membersihkan, melunakkan air, dan menjaga korosi pipa. Dan yang terakhir, fosfor bermanfaat untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang dan saraf. Dampak buruk fosfor ada 3. Yang pertama, fosfor bermanfaat sebagai bahan pembuat peledak. Apabila tidak digunakan dengan bijak, maka akan menimbulkan ancaman bahaya. Yang kedua, pencemaran atau polusi air dapat diakibatkan oleh kandungan fosfat dalam air yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi perairan laut dan pantai. Jadi harus melakukannya dengan sebaik-baiknya ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.